Hai para pemirsa sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saya berbangga hati karena para pemirsa sekalian sempat lagi menyempatkan waktu untuk membuka channel YouTube kita ini, yaitu Mr. Koronis, komunikasi romantis dan humanis. Ya. Para pemirsa sekalian, sebagaimana tentu selalu saya sampaikan bahwa channel YouTube kita ini selalu berbicara atau bercerita tentang fenomena-fenomena komunikasi, di mana kita tahu bahwa komunikasi ini adalah merupakan satu hal yang sangat vital, ya. Iya, tapi kalau diabaikan, maka komunikasi ini bisa berakibat menjadi sesuatu yang fatal. Ya. Tentu saja persoalan-persoalan komunikasi marak dibincangkan atau diperbincangkan di seluruh lini kehidupan. Ya, tentu banyak hal yang berkaitan dengan proses atau persoalan-persoalan komunikasi. Baik para pemirsa sekalian, komunikasi juga tentunya dia diperbincangkan secara intens, secara kerap dalam dunia kepemimpinan. Ya, maka tentunya ada namanya komunikasi kepemimpinan. Ya, tentu saja ketika kita merujuk kepada berbagai pendapat para ahli, tentu prinsip-prinsip kepemimpinan itu tentunya masing-masing diurai secara berbeda. Ya, ada yang menyampaikan bahwa ada 4 tipe kepemimpinan, ada yang mengatakan 5, ya, dan tentunya seterusnya. Artinya masing-masing sudut pandang orang berbeda dalam melihatnya persoalan-persoalan kepemimpinan. Baik para pemirsa sekalian, pada kesempatan ini saya juga akan mengetengahkan satu komunikasi kepemimpinan. Ya, kalau ini terdiri dari 4 unsurnya, ya, yang saya singkat dengan kata PORE. P, ya, P, O, R, dan E. Jadi ada 4. Ya, makanya saya sebut ini adalah komunikasi kepemimpinan PORE. Ya. Jadi gimana seorang pemimpin itu harus melewati 4 tipe-tipe ini, ya, perilaku-perilaku yang komunikasi sebagai berikut. Yang pertama, ya, saya katakan tadi bahwa ada unsurnya, ya. Yang pertama adalah P, itu adalah pionir. Ya, jadi seorang pemimpin itu harus menjadi pionir. Apa itu pionir? Pionir itu adalah dia mampu menjadi panutan. Dia mampu menjadi teladan. Ya. Kenapa pemimpin perlu menjadi teladan? Karena pemimpin itu adalah satu amanah yang baik. Dia merupakan satu ladang pahala. Oleh karena itu, dia harus jalankan amanah itu dengan baik. Bayangkan saja, dalam satu negara yang jumlah penduduknya ratusan juta, seperti kita di negara Republik Indonesia tercinta, jumlah penduduk kita sekarang 271 jiwa, ya, kurang lebih. Ternyata yang hanya menjadi pemimpin hanya 1 orang. Ini luar biasa, ya. Makanya seorang pemimpin itu harus pionir. Dia harus menjadi contoh, menjadi teladan yang baik. Ada istilah yang dikenal dengan ingatso sulturodo. Jika kita di depan, maka kita harus menjadi teladan yang baik. Karena pemimpin adalah sesuatu yang harus di depan, ya, maka tentunya harus menjadi panutan bagi warganya, bagi orang yang dipimpinnya. Itulah kenapa pemimpin harus jadi pionir, itu dari kata P. Kemudian yang kedua, pemimpin itu harus O. Ya. Apa itu O? Organisator. Ya. Kalau dilihat dari kata organisator, ya, tentu adalah di dalamnya ada unsur-unsur bagaimana bisa menyatukan orang, ya, bagaimana dia bisa menyusun, ya, hal-hal itu, bagaimana dia harus mahir dalam berorganisasi, dia mampu mengadakan interkoneksitas antara kelompok satu dengan kelompok lainnya, baik yang sifatnya individu maupun secara kelompok atau secara sosial. Dia mampu merangkum secara keseluruhan. Ya, oleh karena itu, dalam dunia kepemimpinan, seorang pemimpin nanti ketika dia terpilih menjadi pemimpin, tentu tidak harus melihat lagi siapa yang memilih saya, siapa yang tidak memilih saya. Karena itu adalah pemimpin kita, oleh karena itu dia harus mengayomi secara keseluruhan.
tentu kebijakan-kebijakannya berpihak kepada kebijakan orang-orang atau masyarakat yang dipimpinnya. Tidak ada istilah anak emas, tidak ada lagi istilah anak perak. Kenapa? Karena dia sudah menjadi sosok pemimpin kita. Makanya itu seorang pemimpin harus organisator, harus mampu menyusun kerangka-kerangka itu dengan baik. Kemudian yang ketiga, ya, setelah kata P, kemudian O, yang ketiga itu adalah kata R, ya. Iya. Apa itu R? Ya. Seorang pemimpin itu harus romantis. Ya. Apa itu romantis? Romantis itu baik dari segi perilaku, tutur katanya, pokoknya dia mengasihkan. Ketika dia hadir di tengah-tengah kita, orang kagum melihatnya, ya, dari segi perilakunya, dari segi penampilan, ya, kemudian dia tutur katanya, ya, sopan santunnya. Itulah kenapa dikatakan bahwa dia harus romantis, ya, karena setiap manusia itu dilahirkan dengan nilai-nilai keindahan. Oleh karena itu keindahan itu tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu ketika ada sosok, ya, ada seorang pemimpin yang mampu melihatkan keromantisannya terhadap yang dipimpinnya, tentunya dia menjadi satu nilai plus, ya, bahwa masyarakat bisa terhibur dengan dia, masyarakat bisa terinspirasi dengan dia, masyarakatnya bisa menjadi bangkit, ya, karena dia membawakan hal-hal yang sifatnya mengasihkan. Pokoknya dia romantis. Itu yang ketiga. Kemudian yang terakhir, ya, bagaimana perilaku pemimpin menurut komunikasi kepemimpinan ini adalah yang terakhir itu adalah E. Ya, apa itu E? E adalah empati. Ya, seorang pemimpin harus empati. Empati itu artinya dia mampu memahami apa yang diinginkan oleh masyarakatnya. Dia mampu memahami apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Dia mampu memahami bagaimana pemikiran orang-orang yang dipimpinnya. Itulah yang disebut dengan empati. Empati adalah kesanggupan seseorang untuk hidup di atas pemikiran orang lain. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus mampu merasakan bagaimana apa yang dirasakan oleh masyarakatnya. Bagaimana dapat merasakan apa yang dibutuhkan oleh yang dipimpinnya. Dengan demikian, tentu ada sinergitas antara baik yang dipimpin kepada yang memimpinnya maupun begitu sebaliknya antara pemimpin kepada masyarakatnya, sehingga tentunya apa yang dipimpinnya nanti akan menjadi lebih baik. Baik para pemirsa sekalian, inilah yang saya istilahkan dengan kepemimpinan PORE, ya, dalam komunikasi. Apa itu PORE? Yang pertama adalah 4 unsurnya, ya. Yang pertama adalah dia harus pionir, yang kedua pemimpin harus organisator, yang ketiga pemimpin harus romantis, dan yang terakhir yang keempat itu adalah pemimpin harus empati. Baik para pemirsa sekalian, mudah-mudahan tentunya kita berharap, ya, bahwa seorang yang lahir dari sebuah kepemimpinan dia bisa tampil dengan 4 unsur tadi itu, yaitu PORE. PORE itu dalam bahasa Bugis artinya ada kehebatan yang dimiliki, ada harismatik yang dimiliki, sehingga dikatakan dia PORE. Pemimpin yang PORE adalah pemimpin yang salah satunya adalah menjalani keempat unsur itu tadi. Baik para pemirsa sekalian, inilah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Mr. Noronis. Jangan lupa like, comment, and subscribe.